Halo, Shalom anak-anak yang luar biasa. Gimana nih kabar kalian? Pastinya sehat semuanya ya. Wah, tak terasa nih kita sudah mulai masuk di akhir tahun 2022 di bulan Desember. Perkenalkan, nama saya Miss Ani. Miss Ani mentor di Ungaran, usia 8-9 tahun. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar kembali. Oh iya, Miss Ani mau ingatkan kembali, bulan November kemarin kita belajar bersama-sama tentang menjala jiwa bagi Kristus. Gimana nih, sudah belum menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman? Oke, pasti sudah ya. Nah, bulan Desember ini kita akan kembali belajar dengan tema menjadi saksi yang setia. Apa ya itu saksi yang setia? Nah, kita mau belajar dulu. Kita mau lihat contoh saksi yang setia di dalam firman Tuhan. Ada satu tokoh namanya Rasul Paulus. Dia adalah orang yang benar-benar hidupnya menjadi saksi yang setia. Tapi dulu sebelum Paulus ini percaya kepada Tuhan, dia juga dulu membenci Tuhan Yesus. Bahkan dia itu suka menangkap orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Dia nggak suka sama orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi karena kasih anugerah Tuhan, Paulus bertemu pribadi dengan Tuhan. Akhirnya Paulus sekarang menjadi percaya dengan Tuhan Yesus. Dia mengasihi Tuhan Yesus sehingga setiap hari dia tidak pernah bosan-bosannya selalu menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, bahkan keselamatan yang datangnya hanya dari Tuhan Yesus kepada semua orang, siapa saja yang dia temui. Tapi apa yang dia lakukan, ada aja orang yang tidak suka, yaitu guru-guru palsu yang mereka tidak percaya dengan Tuhan. Mereka bilang, wah, apa yang dibilang sama Paulus itu tidak betul, itu bohong. Mereka bilang seperti itu. Kira-kira gimana ya respon dari Paulus? Dia sedih. Kenapa ya ada orang yang seperti itu? Tapi itu tidak membuat dia putus asa, terus berhenti bercerita tentang kebaikan Tuhan. Malah Paulus makin bersemangat. Dia semakin rajin menceritakan kasih Tuhan supaya semua orang tahu siapa itu Tuhan Yesus. Nah, untuk menjadi saksi yang setia, Rasul Paulus dia menggambarkannya di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Di situ dikatakan tentang harta rohani dalam bejana tanah liat. Bejana itu adalah suatu tempat, kalau dipakai, ditaruh tempat, ditaruh benda sesuatu menjadi indah. Tapi saat bejana itu jatuh ke lantai, wah, pecah, tidak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa dipakai lagi. Begitu juga dengan diri kita. Kita butuh Tuhan untuk memperbaiki hidup kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Jadinya kita butuh kasih Tuhan supaya hidup kita diperbaiki, diperbaharui, diubahkan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, Paulus mau seperti itu. Semua orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang hidupnya dulu tidak kenal Tuhan Yesus, yang nakal, yang suka berbohong, bisa kembali berubah menjadi baik. Nah, kita semuanya juga harus seperti itu. Seperti Paulus, semangat saat menceritakan kasih Tuhan. Caranya gimana ya?
kita bisa mendoakan teman kita. Jangan putus asa waktu mendoakan teman. Wah, Miss, belum ini, setiap aku berdoa sudah 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan, teman-temanku yang nakal belum jadi baik. Jangan putus asa. Yang namanya setia itu harus terus menerus, harus tetap semangat, tidak putus asa. Jadi kapanpun kita harus tetap yakin dalam kita berdoa, temanku pasti akan berubah menjadi baik. Atau juga nih, kalian mau menjadi anak-anak yang suka berbagi juga bisa. Itu juga menjadi saksi yang setia, berbagi kepada semua teman. Tapi berbaginya juga gak boleh pilih-pilih loh ya. Teman-teman mungkin yang suka nyakitin kalian, gak usah dibagi. Gak seperti itu. Harus belajar menjadi saksi yang baik. Tetap mereka dibagi, tidak pilih-pilih teman. Nah, apalagi bulan ini, bulan Desember, kita kan sama-sama akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kado apa yang mau adik-adik atau anak-anak mau berikan pada Tuhan Yesus nih sebagai saksi yang setia? Kalian bisa pikirkan, kalian bisa cari apa ya kado yang terbaik buat Tuhan Yesus di tahun ini. Nah, saatnya kalian semuanya lakukan, jadi saksi yang setia. Ceritakan kebaikan Tuhan, tunjukkan kasih Tuhan dalam diri kalian dengan kalian bisa sabar, mengasihi teman-teman, saling mendoakan, tidak membenci teman-teman. Seperti Paulus tadi, walaupun dia dihina, dia difitnah, dia dikatakan berbohong, dia tidak membalas, tapi dia juga mendoakan orang-orang yang menyakiti dia, orang-orang yang memfitnah dia, supaya mereka juga kenal Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus seperti itu ya, menjadi saksi yang setia. Oke, Miss Ani, sampai di sini kita akan belajar kembali terus untuk mengenal Tuhan, menjadi orang-orang yang sayang sama Tuhan setiap hari. Selamat Natal juga ya buat semuanya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.